Suling Emas, Jilid 11 bagian 3. Berdebar jantung Lucian. Laki-laki ini sungguh menarik hati dan menyenangkan. Rasa kagum yang terpancar dari matanya dan pujian yang keluar dari mulutnya sama sekali bukanlah kosong dan menjilat sifatnya, melainkan langsung keluar dari hati. Ia dapat membedakan hal ini. Sambil menjura lagi dan memperlebar senyumnya sehingga tampak sedikit deretan gigi putih berkilau, ia berkata, "Ah, Kongcu terlalu memuji dan membesar-besarkan. Kalau tidak salah pendengaran saya, bukankah Kongcu seorang pangeran? Inilah yang mengagumkan, melihat seorang pangeran berada di luar istananya dengan berpakaian seperti rakyat biasa, benar-benar jarang sekali dapat ditemui pada zaman kini." Pemuda itu tersenyum. "Apa sih bedanya pangeran dan orang biasa? Li Hiap, sekali lagi, katakanlah bagaimana saya harus membalas budimu. Telah saya katakan tadi, tidak ada penghutangan budi. Kalau Kongcu hendak melakukan sesuatu untuk menuruti permintaanku, saat ini tidak ada keinginan lain di hatiku kecuali keterangan mengapa Kongcu sebagai pangeran diserang oleh 4 orang ini dan siapakah mereka." Pemuda itu menggerakkan kipasnya untuk mengipas leher, padahal ia menggunakan benda itu untuk menutup mulutnya dari orang lain agar kata-katanya tidak terdengar orang lain kecuali Lucian, kemudian berkata perlahan, "Li Hiap, di sini bukan tempat kita bicara tentang itu. Saya persilakan Li Hiap singgah di gedung kami, sudikah Li Hiap memberi penghormatan itu?" "Ayah, Kongcu benar-benar terlalu merendah. Undangan itu justru merupakan kehormatan besar sekali bagiku." "Terima kasih, Kongcu, tentu saja saya bersedia memenuhi undangan Kongcu." Pada saat itu terdengar langkah kaki banyak orang dan masuklah 7 orang berpakaian seragam yang serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. "Bangunlah," kata sang pangeran dengan sikap berwibawa. "Urus 4 mayat ini dan selidiki kalau-kalau masih ada teman-teman mereka yang berkeliaran dalam kota." Mereka bangkit dengan sikap hormat. "Sediakan 2 ekor kuda untuk kami," kata pula pemuda itu. Cepat sekali 2 orang di antara mereka keluar, dan tak lama kemudian terdengarlah derap kaki 2 ekor kuda di depan pintu rumah makan. "Li Hiap, mari kita berangkat," ajak si pangeran. Ketika Lucian hendak membayar harga makanan, cepat-cepat si pemilik rumah makan mencegah dengan ucapan manis. "Harap Li Hiap tidak usah repot-repot. Semua yang berada di sini hamba sediakan untuk keperluan sang pangeran dan sahabat-sahabat beliau." Pangeran itu tersenyum dan mengajak Lucian keluar. Di sana telah tersedia 2 ekor kuda besar beserta perlengkapannya. "Silakan, Li Hiap," ajak pemuda itu. Lucian tidak sungkan-sungkan lagi. Segera ia melompat ke atas pelana kuda, diikuti oleh pangeran itu. Mereka segera menjalankan kuda, diikuti pandang mata kagum dari belakang. Walaupun jarang keluar, Lucian pernah tinggal di kota ini bersama suaminya, karena itu ia mengenal jalan dan tahu pula bahwa pemuda itu mengajaknya memasuki halaman sebuah gedung besar yang dahulu menjadi istana Gubernur Li. Hatinya berdebar tidak enak, khawatir kalau-kalau ada orang mengenalnya. Akan tetapi ia menjadi lega ketika teringat bahwa sudah lewat belasan tahun sejak ia berada di sini, pula dahulu ia tidak pernah keluar rumah dan tak pernah bertemu dengan para pembesar di tempat ini. Selain itu, ia percaya bahwa ilmu awet muda membuat ia takkan dikenal orang. Biarpun usianya sudah 40-an, namun ia tetap kelihatan seperti seorang gadis 20 tahun lebih. Bekas gedung Gubernur Li itu memang kini menjadi istana raja. Kompleks bangunannya banyak sekali dan pemuda ini bertempat tinggal di sebuah gedung sebelah kiri belakang. Begitu kuda mereka diurus oleh pelayan, mereka lalu memasuki gedung. Banyak sekali pelayan laki-laki dan wanita menyambut mereka penuh penghormatan. "Sampaikan kepada Tai Tai, nyonya besar, bahwa aku hendak menghadap bersama seorang pendekar wanita yang telah menolongku," kata pangeran itu dengan sikap gembira kepada seorang pelayan wanita. Mendengar ini, para pelayan memandang Lucian penuh perhatian dan kagum. Pangeran itu mempersilakan Lucian duduk di ruang tamu yang amat indah. Dengan kagum Lucian memandangi lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan yang bergantungan di sepanjang dinding. Alangkah bedanya dengan suaminya dahulu, pikirnya. Suaminya itu biarpun seorang jenderal ternama, hidupnya sederhana dan gedungnya tidak semewah dan seindah ini. "Li Hiap, bolehkah saya mengetahui nama Li Hiap yang terhormat?" Lucian terkejut. Kalau ia mengakui namanya, ada bahayanya orang mengenalnya sebagai bekas istri Jenderal Kam Si Ek. Ia tersenyum manis dan menjawab, "Saya seorang wanita perantau yang tidak pernah mengingat nama. Seingat saya, nama saya Xian, akan tetapi orang-orang menjuluki saya Tok Xiao Kui. Sungguh terlalu ketika aku mendengar Tosu keparat itu memakimu Tok Xiao Kui. Kau patutnya seorang Xian Li,
dewi, dan mungkin Li Hiap benar-benar seorang dewi karena namanya Xian, dewa. Biarlah bagi saya, Li Hiap adalah seorang Xian Li dan selanjutnya ku sebut begitu. Ah, Kongcu benar-benar membuat saya malu dengan pujian-pujian muluk. Dan siapakah Kongcu? Apakah Taichu, pangeran mahkota? Ah, bukan, bukan. Saya hanya seorang pangeran yang lahir dari seorang selir, ibuku selir ketiga dari Sri Baginda. Namaku Lai Konghian. Lucian mengangguk-angguk dan pada saat itu muncullah seorang pelayan wanita yang memberitahukan bahwa nyonya besar telah siap menerima putranya dan seorang sahabatnya. Marilah kita menghadap ibu. Beliau tentu girang sekali mendengar bahwa kau telah menolong nyawaku, kata pangeran yang bernama Lai Konghian itu. Lucian hanya tersenyum dan mengikuti pemuda itu memasuki ruangan belakang. Gedung ini amat besar dan indah, di sebelah dalamnya terdapat taman yang kecil namun indah sekali. Di sebelah belakang juga terdapat taman bunga yang dihias pintu bulan yang menembus ke taman gedung sebelahnya. Di ruangan belakang, ibu pemuda itu sudah menanti sambil duduk di atas kursi, seorang wanita yang usianya 40 tahun lebih namun masih memperlihatkan sisa-sisa kecantikannya. Di belakangnya menjaga dua orang pelayan wanita yang memijit-mijit punggungnya akan tetapi segera disuruh berhenti ketika nyonya itu melihat masuknya Konghian dan Lucian. Ibu, pemuda itu tanpa memberi hormat lagi merangkul pundak ibunya dengan sikap manja sekali. Inilah Nona Xian Li yang telah menyelamatkan nyawa putramu. Serta-merta pangeran itu menceritakan betapa di dalam rumah makan ia diserang mata-mata musuh akan tetapi diselamatkan oleh Xian Li, Dewi, yang perkasa ini. Nah, itulah jadinya kalau anak tidak mentaati nasihat orang tua, sang ibu mengomel. Kau senang sekali keluyuran di luar padahal kau tahu bahwa suasananya sedang tidak aman. Kekuasaan-kekuasaan sedang timbul di mana-mana untuk saling berlomba merebutkan kedudukan. Tentu saja seorang pangeran seperti engkau ini menjadi sasaran gemuk. Konghian, tanpa keluyuran di luar, kau di rumah kurang apa lagi kah? Ah, dasar anak sukar diurus. Nyonya itu menarik napas panjang, kemudian menoleh kepada Lucian yang berdiri menundukkan muka. Nona, banyak terima kasih atas pertolonganmu kepada putraku. Alangkah akan tenang rasa hatiku kalau dia mempunyai seorang pelindung seperti engkau yang selalu mendampinginya. Agaknya Nona ini seperti Koa Kim Bwe, sayang dia itu menjadi ibu ketujuh Konghian, kalau tidak. Ibu, urusan dalam istana kau sebut-sebut di depan Li Hiap, mana dia tahu? Sudahlah, harap ibu beristirahat, aku mau mengajak tamu kita melihat-lihat taman. Ibunya tersenyum dan mengedipkan mata, kemudian menggerakkan tangan memberi izin mereka pergi meninggalkannya. Sambil berjalan di samping Konghian memasuki taman belakang yang lebih besar daripada taman di dalam tadi, diam-diam Lucian merasa heran atas sikap selir raja yang ketiga itu. Begitu bebas, bahkan ada sifat-sifat genit dan agaknya senang melihat putranya bergaul dengan wanita. Akan tetapi hanya sebentar saja ia memikirkan hal ini karena segera ia tertarik oleh keindahan taman, kehalusan tutur kata dan ketampanan wajah Konghian. Pemuda pangeran ini pintar sekali mengarang sajak dan mengucapkannya dengan kata-kata berirama sehingga Lucian makin tertarik dan teringat kepada Kuiseng. Tanpa mereka sadari, percakapan menjadi lebih bebas dan kini mereka duduk berhadapan di antara bunga-bunga, di dekat pintu bulan sambil menikmati keindahan tubuh ikan-ikan emas yang berenang di dalam empang teratai. Xian Li, Lucian memandang dengan alis terangkat. Suara pemuda ini menggetar dan baru sekarang menyebutnya Xian Li begitu saja, sedangkan tadinya menyebut Li Hiap atau kadang-kadang juga Nona. Geli hatinya mendengar sebutan Dewi ini, akan tetapi juga senang. Lebih baik Xian Li, Dewi, daripada disebut Tok Xiao Kui, setan cilik beracun. Gumamnya sambil mengerling tajam. Dengan gagap pangeran muda itu berkata, aku akan merasa bahagia sekali kalau ucapan ibuku tadi menjadi kenyataan. Ucapan yang bagaimana? Kalau kau menjadi pelindung yang selalu mendampingiku. Konghian menatap tajam dan melihat Lucian tersenyum, sama sekali tidak marah. Ia lalu memegang tangan wanita itu. Jari-jari tangan mereka yang mengeluarkan getaran dan saling cengkeram menjadi bukti bahwa hati masing-masing telah menjawab. Akan tetapi dengan halus dan perlahan Lucian menarik tangannya, tersenyum lebar dan berkata, apa salahnya? Akan tetapi sebagai calon pelindung, aku harus tahu lebih dulu mengapa kau perlu dilindungi dan siapakah para penyerangmu tadi, lalu apa syaratnya jika aku menjadi pelindungmu? Girang sekali wajah pangeran muda itu karena ia mendapat tanda bahwa wanita ini tidak akan menolaknya. Cepat ia bercerita, 4 orang itu adalah orang-orang yang bergabung dengan pemberontak.
Mereka itu bekas anak buah Jenderal Kam Si-ek yang sudah meletakkan jabatan. Tentu saja disebutnya nama suaminya ini membuat Lucian terkejut. Akan tetapi ia dapat menguasai perasaannya dan bertanya, mengapa meletakkan jabatan dan mengapa pula mereka memberontak? Setelah kerajaan Houhan didirikan, Jenderal Kam Si-ek menentang karena hal itu ia anggap pengkhianatan terhadap kesetiaan kepada dinasti Tang yang sudah roboh. Dia masih baik, hanya meletakkan jabatannya dan hidup mengundurkan diri ke dusun. Akan tetapi banyak di antara anak buahnya bersekutu dengan tokoh Tang, yaitu bekas Raja Muda Ko Paong. Mereka memberontak dan selalu berusaha meruntuhkan kerajaan-kerajaan kecil yang sudah berdiri dengan jalan membunuhi para bangsawan dan keluarga raja. Diam-diam Lucian terkejut. Nama Sin Jiu Ko Paong tentu saja sudah dikenalnya baik-baik, sungguh pun kini ia tidak gentar mendengar nama itu karena ilmu kepandaiannya sudah meningkat hebat, sehingga tidak perlu lagi takut menghadapi orang-orang pandai seperti Ko Paong atau Kong Lo Sengjin yang lumpuh itu. Melihat Lucian tidak terkejut disebutnya tokoh sakti ini, Kong Hian bertanya, apakah Xian Li belum mendengar nama Ko Paong? Lucian mengangguk, kakek tua bangka lumpuh itu tentu saja pernah aku mendengar namanya, bahkan pernah bertemu dengannya. Kagetlah hati pangeran, dan kau tidak gentar menghadapinya? Ah, kakek seperti itu, hanya patut menakut-nakuti anak kecil. Kong Hian memandang kagum sungguh pun hatinya masih meragu apakah wanita cantik ini benar-benar akan sanggup menghadapi seorang sakti menakutkan seperti Ko Paong. Kalau begitu benar-benar aku mendapat perlindungan Dewi dari Kahyangan, ia berseru girang. Kong Chu, tadi ibumu menyebut-nyebut nama Koa Kim Bwe yang menjadi ibu ketujuh darimu. Siapakah dia dan mengapa ibumu membandingkan dia dengan aku? Ah, dia itu selir ketujuh dari Sri Baginda, maka terhitung ibu ketujuh dariku. Dia masih amat muda, akan tetapi di antara semua penghuni istana, dialah yang paling lihai ilmu silatnya. Dia itu dahulu putri seorang jenderal yang berguru kepada orang-orang pandai. Memang dia hebat. Betapapun juga dibandingkan denganmu, dia bukan apa-apa. Lucian tersenyum lagi dan memainkan biji matanya. Kau belum tahu sampai di mana kepandaianku, bagaimana bisa menyatakan begitu? Agaknya Koa Kim Bwe itu amat lihai dan kau mengenal baik ibu tirimu itu. Wajah pangeran ini mendadak menjadi merah sekali dan mata tajam Lucian dapat menduga bahwa di antara pemuda tampan dan selir ayahnya tentulah ada hubungan mesra. Sudah banyak ia mendengar tentang selir-selir raja yang masih muda mengadakan hubungan dengan putra-putra raja yang muda dan tampan. Akan tetapi ia tidak peduli akan hal ini karena sepanjang pengalamannya, tak pernah ia mendapatkan seorang pun laki-laki yang benar-benar hanya mencinta seorang wanita dan benar-benar setia, seperti yang seringkali terdengung dari mulutnya. Lai Kongju, sekarang apakah syarat-syaratnya kalau aku menjadi pengawal pribadimu? Syaratnya? Syaratnya tentu saja kau tidak boleh berpisah dari sampingku, siang, malam, jadi, kau selalu mendampingiku dan kalau kau suka menerimanya, aku akan berterima kasih sekali. Biar aku berlutut di depanmu. Pangeran muda yang sudah tergila-gila oleh kecantikan Lucian itu benar-benar hendak berlutut. Dengan halus Lucian menyentuh pundaknya, melarangnya berlutut. Nanti dulu, Kongcu, kau mempunyai syarat, aku pun mempunyai permintaan sebagai syarat. Pertama, aku harus mendapat kebebasan bergerak di dalam istana ini, kecuali tempat tinggal raja tentu saja. Baik, hal itu dapat dilaksanakan. Kedua, di luar kehendakku, orang lain tidak boleh bertanya-tanya tentang diriku. Dan ketiga, segala permintaanku harus kau turuti. Juga setiap saat aku meninggalkan tempat ini, tak boleh ada yang menghalangiku. Baik, asal Xian Li suka menjadi pelindungku, pengawal pribadiku yang tak pernah meninggalkanku siang malam. Dan tentang berlutut itu, nanti malam saja boleh kau berlutut sepuas hatimu. Mendengar ini, si pangeran muda menjadi girang dan tanpa banyak cakap lagi ia lalu bangkit dan merangkul leher Lucian yang muda saja terbuai dalam belayan si pangeran muda yang muda dan tampan. Bahkan dengan halus ia berbisik, senja telah lewat, di sini sudah mulai gelap dan dingin, lebih baik kita masuk saja. Pangeran muda itu bertekuk lutut dan benar-benar jatuh menghadapi rayuan seorang wanita yang berpengalaman seperti Lucian. Sampai-sampai di dalam kamar pangeran yang mewah dan bersih itu, ketika mereka makan minum menghadapi meja, si pangeran menuruti segala perintah Lucian, biarpun ia disuruh minum arak dari sepatu Lucian yang dijadikan cawan. Disuruh berlutut, disuruh mengambilkan perhiasan apa saja yang dikehendaki Lucian. Memang tidak ada kegelian yang lebih menggelikan dapat menghinggapi seorang pria daripada kalau ia sudah tergila-gila kepada seorang wanita.
2 hari 2 malam Lu Xian dan Pangeran Lai Konghian tak pernah meninggalkan kamar, tenggelam ke dalam permainan nafsu. Pada pagi hari ketiga, ketika Lu Xian terbangun dari tidurnya, pangeran itu sudah tidak berada di dalam kamar. Ia bangkit dan dengan malas-malasan Lu Xian duduk menghadapi cermin yang besar, mengambil sisir dan menyisir rambutnya yang dilepas sanggulnya dan terurai panjang sampai ke pinggul. Rambutnya hitam halus, berombak dan berbau harum. Sambil tersenyum-senyum puas dan girang karena kini ia merasai kenikmatan hidup seperti seorang putri istana, tiba-tiba ia mendengar suara ribut-ribut di luar. Cepat ia bangkit dan mengintai dari balik pintu kamar. Kagetlah hatinya ketika ia melihat Pangeran Lai Konghie berdiri dengan muka pucat dan kedua lengan terpentang. Di depannya berdiri seorang wanita muda yang cantik bersikap galak, membawa pedang di tangan dan di belakangnya terdapat seorang gadis lain berpakaian pelayan, juga membawa pedang telanjang. Lu Xian cepat meraba kantung jarumnya. Sambil mengintai ia bersiap dengan jarum-jarum merahnya. Ia tidak segera turun tangan karena hendak melihat dan mendengar dulu apa yang terjadi. Kalau gadis cantik itu hendak membunuh Konghian, tentu ia akan mendahuluinya dengan jarum-jarum yang tak pernah meleset. Kau bersekongkol dengan pemberontak, si gadis membentak dengan suara yang nyaring, sedangkan matanya memancarkan sinar berapi. Hayo, serahkan dia kepadaku, ataukah kau benar-benar hendak membelanya karena ia kabarnya cantik jelita? Mata keranjang, kau rela bersekongkol dengan pemberontak hanya karena dia cantik? Tidak, tidak, Kim Bwe, ibu, dia bukan pemberontak. Dia pengawal pribadiku, dan malah menolongku daripada serangan kaum pemberontak. Tapi dia Tok Xiao Kui. Orang-orang jahat menamakan dia begitu akan tetapi dia seorang dewi. Dia bukan pemberontak. Kim, ibu, harap suka bersabar dan jangan menuruti hati cemburu. Siapa cemburu? Biar engkau kumpulkan. 1000 orang perempuan lacur, aku tidak peduli. Akan tetapi sekali engkau bersekongkol dengan pemberontak, pedangku sendiri yang akan menembus dadamu. Wanita itu mengancam dan menodongkan pedangnya ke depan dada Lai Konghian. Sedangkan pelayan yang juga berpedang itu sudah bergerak mengurung. Chit Moi, adik ketujuh, tahan pedangmu. Tiba-tiba terdengar jerit tertahan dan selir raja ketiga, Ibu Lai Konghian sudah datang berlari-lari dan memeluk putranya, kemudian menghadang di depan putranya memandang kepada wanita berpedang itu. Chit Moi, jangan engkau main-main dengan senjata tajam. Mengapa kau bersikap begini? Sam Cici, kakak ketiga, putramu yang bagus ini bersekongkol dan menyembunyikan seorang perempuan pemberontak dalam kamarnya. Bagaimana aku dapat mendiamkannya saja? Bukankah hadirnya seorang pemberontak, betapa cantiknya pun, berarti membahayakan kita semua, terutama Sri Baginda? Tenanglah, Chit Moi, memang betul ada datang seorang wanita yang telah menolong nyawa Hianji, anak Hian, ketika ia diserang pemberontak. Tentu saja kami percaya kepada penolong itu dan hatiku malah lega ketika mendengar bahwa ia suka menjadi pengawal pribadi anakku. Kalau ia pemberontak, mengapa ia menolong anakku? Dan andai kata ia pemberontak sekalipun, hal itu bukanlah salahnya anakku, melainkan dia yang menyelundup dengan tindakan palsu. Mengapa kau tidak menyelidikinya lebih dulu sebelum bertindak terhadap putraku? Memang aku akan menyelidikinya. Dia Tok Xiao Kui, berarti dia pemberontak. Dia di kamarmu bukan? Pertanyaan ini ditujukan kepada Konghian yang menjadi merah sekali wajahnya dan akhirnya mengangguk. Wanita berpedang yang cantik dan galak ini memang Koa Kim Bwe, selir ketujuh Sri Baginda. Memang mudah diduga bahwa selain berkepandaian tinggi, Koa Kim Bwe yang masih amat muda dan cantik itu tentu saja merasa tidak puas menjadi selir ketujuh. Wataknya memang berandalan dan genit, dan Lai Konghian bukanlah satu-satunya anak tiri yang ia jadikan kekasihnya. Adapun tindakannya sekarang ini selain menaruh curiga, juga sebagian besar terdorong oleh rasa cemburu, mendengar bahwa seorang di antara kekasihnya yang paling ia sayangi ini mengeram seorang wanita cantik dari luar sampai 2 hari 2 malam. Koa Kim Bwe bersuit dan muncullah 5 orang wanita pelayan lain yang memang sudah siap dengan pedang di tangan masing-masing. Kini 6 orang pelayan wanita itu mengikuti Koa Kim Bwe melangkah perlahan menuju ke kamar Pangeran Lai Konghian. Lu Xian tersenyum setelah mendengar dan melihat semua yang terjadi di luar. Ia sudah senang tinggal di istana pangeran ini dan memang ia mulai bosan dengan perantauan yang kadang-kadang amat sengsara. Kalau ia turun tangan membunuh Koa Kim Bwe dan 6 orang pembantunya, tentu ia tak mungkin dapat tinggal dalam istana lebih lama lagi. Koa Kim Bwe adalah selir terkasih dari raja, tentu kematiannya akan menimbulkan gegel.
Dan melihat betapa Koa Kim Bwe agaknya berpengaruh dan dapat bertindak sesukanya di istana, ia rasa lebih baik wanita ini ia dekati. Untuk dapat melaksanakan niat ini, ia harus mampu menaklukkan wanita ini yang dilihat dari langkahnya memiliki ilmu kepandaian yang lumayan. Maka melihat Koa Kim Bwe dan 6 orang pembantunya yang semua memegang pedang telanjang itu menuju ke kamarnya, ia cepat duduk kembali di depan cermin dan menyisir rambutnya dengan sikap tenang. Koa Kim Bwe muncul di sebelah belakangnya. Mereka bertemu pandang melalui cermin. Tanpa menyembunyikan rasa kagumnya melihat wajah cantik terhias rambut hitam panjang itu, Koa Kim Bwe memandang lalu membentak. "Apakah engkau Tok Xiao Kui?" Bentakannya mengandung keraguan karena ia benar-benar tidak mengira akan menemui seorang wanita yang demikian cantik jelita, lagi masih muda. Sepanjang pendengarannya, Tok Xiao Kui tentu telah berusia 40 tahun, karena ketika Tok Xiao Kui masih menjadi istri Jenderal Kam Siek, dia sendiri baru berusia 10 tahun. Karena inilah ia ragu-ragu dan bertanya. Tanpa menoleh Lu Xian menjawab melalui cermin. "Kalau betul, mengapa? Apakah engkau datang bersama 6 orang pembantumu dengan pedang di tangan?" Kembali Koa Kim Bwe tertegun. Sikap wanita ini demikian tenang dan manis, namun sinar mata melalui cermin itu membuat tengkuknya berdiri. Banyak sudah Koa Kim Bwe menghadapi lawan tangguh, namun belum pernah ia merasa jeri seperti pada saat ini. Akan tetapi ia memberanikan hati dan membentak lagi. "Aku datang untuk menangkapmu. Menyerahlah baik-baik sebelum pedang kami memaksamu." Lu Xian tersenyum makin lebar. Giginya berkilat putih. "Adik yang manis, kalau ada urusan yang hendak dibicarakan, mengapa tidak masuk sendiri dan bicara baik-baik tanpa diganggu 6 orang pelayanmu yang menjemukan?" Koa Kim Bwe marah. Ia memberi isyarat dengan pedangnya kepada 6 orang pembantunya sambil berkata, "Tangkap dia." Juga 6 orang pelayan itu marah karena dikatakan menjemukan, dan sama sekali tidak dipandang mata oleh wanita berambut panjang itu. Mereka berenam adalah pelayan perempuan yang bertugas sebagai pengawal, memiliki ilmu kepandaian silat yang cukup tinggi. Biasanya penjahat pria saja masih mampu mereka hadapi dan kalahkan, apalagi hanya seorang perempuan tak bersenjata yang sedang bersisir rambut. Mereka bahkan merasa malu untuk mengeroyok. Akan tetapi mereka tidak berani membantah karena telah menerima perintah. Koa Kim Bwe melangkah masuk dan berdiri di pinggir untuk memberi jalan kepada mereka. 6 orang pelayan itu segera melangkah masuk menghampiri Lu Xian dari belakang dengan sikap mengancam. Akan tetapi Lu Xian tetap tidak menoleh, hanya menatap mereka dengan pandang mata tajam melalui cermin di depannya. "Serbu!" Seorang di antara mereka memberi komando dan dengan bermacam gerakan menyerbulah ke 6 orang pelayan itu ke depan. Lu Xian menggerakkan kepala sambil memutar tubuh. Rambutnya yang panjang itu bagaikan cambuk yang banyak sekali menyambar ke depan, menggulung ke 6 orang penyerangnya. Terdengar ia berseru, "Pergi kalian, tikus-tikus busuk." Hebat bukan main. 6 orang pelayan itu sama sekali tidak berdaya karena dalam sedetik saja tubuh mereka, terutama tangan dan kaki, telah terbelit rambut dan tiba-tiba bentakan itu ditutup dengan gerakan kepala. Akibatnya, 6 orang pelayan itu terlempar keluar pintu bagaikan daun-daun kering terhembus angin keras. Mereka menjerit-jerit dan jatuh tunggang langgang di luar kamar, babak bundas dan ada yang terluka oleh senjata pedang mereka sendiri. "Nah, adik yang manis, tutuplah daun pintu dan mari kita bicara baik-baik tanpa gangguan orang lain," kata Lu Xian sambil tetap tersenyum dan menyibakkan rambutnya yang menutupi sebagian mukanya. Koa Kim Bwe berdiri melongo. Selama hidupnya, belum pernah ia menyaksikan kepandaian seperti ini. Ia kagum dan gentar. Kagum menyaksikan betapa seorang bertangan kosong, sambil masih enak-enak duduk dapat menghalau keluar 6 orang penyerangnya hanya mengandalkan rambut yang panjang dan harum. Pula, bau harum yang merangsang keluar dari tubuh Lu Xian membuat ia makin kagum. Hebat wanita ini, pikirnya, dan patut ia jadikan guru. Ketika melihat 6 orang pembantunya itu merangkak bangun memungut pedang dan melongok ke dalam, ia memberi perintah singkat menyuruh mereka mundur. Kemudian ia menutup daun pintu dan melangkah dekat, pedangnya masih di tangan. "Engkau hebat, ilmu siluman apakah yang kau gunakan? Akan tetapi jangan mengira bahwa aku takut. Adik yang manis, ilmu Elwekang begitu saja kau herankan. Mari kita main-main sebentar agar kau tidak menyangka aku seorang siluman. Akan kuhadapi pedangmu dengan duduk saja, hanya kugunakan rambutku, bagaimana?" Kau mencari mampus. Jangan samakan aku dengan pelayan-pelayanku yang lemah. Kalau aku kalah dan tewas di ujung pedangmu, aku takkan mengeluh karena hal itu menandakan bahwa kepandaianku masih rendah.
Akan tetapi, kalau kau yang kalah bagaimana? Koa Kim Bwe bukan seorang bodoh. Tidak, ia bahkan cerdik sekali. Dia dahulu adalah putri seorang jenderal, yaitu Jenderal Koa Leng yang bertugas di Shanxi, tangan kanan Gubernur Li Koyung. Akan tetapi semenjak kecil Koa Kim Bwe mempunyai pula dua kesukaan, yaitu mengumbar nafsu mencari menang sendiri dan mengejar ilmu silat. Banyak orang pandai menjadi gurunya, dan karena memang ia berwajah cantik jelita, banyaklah pemuda tergila-gila kepadanya. Sebagai putri tunggal yang amat dimanjakan, Kim Bwe wataknya makin menjadi-jadi, bahkan ia berani mulai bermain gila dengan pemuda-pemuda tampan. Ketika terjadi perang, ayahnya tewas dalam perang dan begitu kerajaan Hou Han bangkit, Kim Bwe yang terkenal cantik dan pandai mengambil hati itu dipilih menjadi selir ketujuh oleh Raja Hou Han. Di dalam istana inilah terkabul semua nafsunya. Selain kedudukannya yang tinggi sebagai selir raja, juga kepandaian silatnya yang lihai membuat ia sebentar saja menjadi orang paling berpengaruh. Di samping ini nafsunya yang buruk membuat ia makin binal dan cabul dan mulailah di belakang punggung suaminya, sang raja, ia bermain gila dengan para pangeran dan pengawal yang tampan. Kini bertemu dengan Lucian ia merasa kagum dan juga penasaran. Diam-diam ia berpikir bahwa kepandaiannya yang sudah tinggi ini, apalagi ilmu pedangnya, kalau sampai kalah oleh wanita yang melawannya sambil duduk dan hanya mempergunakan rambut, benar-benar hebat. Kalau benar ia kalah, jalan paling baik adalah menarik wanita cantik ini sebagai sahabat, bahkan kalau mungkin sebagai guru. Maka tanpa bersangsi lagi ia berkata, kalau pedangku ini kalah menghadapi rambutmu, biarlah aku mengangkatmu menjadi guruku. Lucian tertawa. Bagus, pikirnya, wanita ini agaknya mempunyai pengaruh yang besar di istana. Jika menjadi gurunya, berarti kedudukanku akan tetap menyenangkan. Selain itu, sebagai guru aku dapat melarang wanita selir raja ini memberitakan di luar bahwa aku adalah Nyonya Jenderal Kam Siek. Baik, nah, kau mulailah, katanya tenang sambil duduk menghadapi lawannya dengan rambut panjang tergantung di kanan kiri. Koa Kim Bwe tidak mau sungkan-sungkan lagi karena maklum bahwa wanita di depannya ini memang memiliki kepandaian tinggi. Kalau ia menang dan pedangnya membunuh wanita ini, berarti ia menyingkirkan seorang saingan berat. Sebaliknya kalau benar-benar ia kalah, ia akan mengambil hati wanita ini untuk mendapatkan pelajaran ilmunya. Lihat pedang, bentaknya nyaring. Tubuhnya langsung bergerak, didahului sinar pedangnya yang berkelebat. Terdengar suara berdesing tanda bahwa gerakannya cepat sekali dan tenaga yang menggerakkan pedang memiliki sinkang cukup kuat. Lucian memandang rendah kepada lawannya, namun menyaksikan kecepatan gerakan ini, timbul niatnya mencoba sampai di mana kekuatan si wanita cantik. Maka ia menggerakkan kepalanya sedikit dan, segumpal rambut panjang menyambar ke depan.